Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video pertama mengenai belt drive. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis belt. Pada video sebelumnya, jenis belt yang kita bahas adalah flat belt dan V-belt serta wedge belt. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasannya. Salah satu jenis belt juga adalah synchronous belt. Jadi synchronous belt ini juga dinamakan dengan timing belt. Memiliki gigi-gigi yang berhubungan dengan gigi-gigi pada puli. Jadi konstruksi dari puli untuk synchronous belt ini itu sedikit berbeda dibandingkan dengan puli pada V-belt. Pada synchronous belt, pulinya memiliki gerigi-gerigi yang berpasangan dengan bentuk dari belt tersebut. Kelebihannya, speed ratio yang konstan lebih terjamin. Karena dengan adanya gigi-gigi pada timing belt ini, itu menyebabkan kemungkinan terjadinya slip pada belt lebih kecil dibandingkan dengan V-belt atau wedge belt. Ini adalah contoh dari synchronous belt atau timing belt. Ini adalah jenis beltnya. Kita lihat ada gerigi-geriginya di sini. Kemudian ini adalah puli dari synchronous belt. Jadi bentuk pulinya hampir menyerupai bentuk gear. Dan fungsi dari gigi-gigi pada puli ini adalah untuk tempat dudukan dari timing belt atau synchronous belt tersebut. Aplikasi dari synchronous belt ini adalah pada dunia otomotif. Jadi untuk menghubungkan antara power ankle dengan camshaft itu menggunakan timing belt atau synchronous belt ini. Ketika menggunakan synchronous belt atau timing belt, itu suara yang dihasilkan oleh mesin tersebut lebih kecil dibandingkan menggunakan timing chain atau rantai timing. Ini adalah perbandingan performa belt. Sebelumnya kita jelaskan ada flat belt, ada V-belt, ada wedge belt, kemudian ada synchronous belt. Untuk efisiensi yang bagus itu adalah flat belt dan synchronous belt. Efisiensinya mencapai 98%. Berarti loss yang hilang itu hanya 2%. Sementara V-belt optimum efisiensinya adalah 80%. Jadi ada 20% energi atau power yang hilang ketika menggunakan V-belt. Untuk mengatasi hal tersebut dikembangkanlah namanya wedge belt. Wedge belt ini efisiensinya 86%. Jadi 6% lebih tinggi dibandingkan V-belt. Tetapi apabila dibandingkan dengan flat belt dan synchronous belt, optimum efisiensinya itu masih lebih rendah. Untuk maksimum speed yang paling bagus itu adalah flat belt, bisa mencapai 70 meter per detik. Peringkat kedua adalah synchronous belt, 50 meter per detik. Setelah itu wedge belt dan V-belt. Kemudian minimum puli diameter untuk flat belt bisa 40 mm, untuk synchronous belt bisa 16 mm. Jadi kalau kita menggunakan V-belt, maka minimum diameter puli yang harus digunakan itu lebih besar dibandingkan ketika menggunakan flat belt maupun synchronous belt. Kemudian maksimum speed ratio itu yang paling bagus adalah flat belt. Speed rasionya bisa sampai 20. Dan optimum tension ratio
itu yang paling bagus adalah V-belt dan wedge belt. Ini adalah tabel untuk menunjukkan perbandingan performa dari belt atau jenis belt tersebut. Ini adalah prosedur memilih belt drive. Jadi sebelum kita menentukan apakah kita akan menggunakan V-belt, wedge belt, flat belt maupun synchronous belt, flowchart berikut ini bisa dijadikan acuan. Yang pertama adalah harus dipertanyakan adalah, is constant speed ratio important? Yang ditanyakan adalah apakah rasio kecepatan yang konstan itu dibutuhkan. Jadi kalau kita menginginkan putarannya itu konstan, maka jika jawabannya ya, maka gunakan synchronous belt. Jika tidak, timbul pertanyaan lagi, apakah kecepatan belt itu lebih besar dari 30 meter per detik? Jika jawabannya tidak, gunakan V-belt. Sementara jika jawabannya ya, timbul pertanyaan lagi, apakah belt speednya di atas 40 meter per second? Jika jawabannya iya, gunakan flat belt. Jika jawabannya tidak, timbul lagi pertanyaan, apakah speed rasionya atau perbedaan putaran antara penggerak yang digerakkan lebih besar dari 7:1? Jika tidak, gunakan V-belt. Jika iya, timbul pertanyaan lagi, speed ratio lebih besar dari 8:1? Jika jawabannya ya, maka digunakan flat belt. Jika jawabannya tidak, digunakan wedge belt.